Selamat malam pemirsa, update faktual kali ini hadir sedikit berbeda karena sebelum kami berbagi informasi dengan Anda nanti ya, kami akan berbicara dan juga mengajak Anda untuk sama-sama menyimak. Kali ini sudah kedatangan juga di studio, ada lembaga survei dari Surabaya Survey Center, sudah bersama dengan Bapak Surokim Abdus Salam yang di sebelah ya. Dan langsung aja kita akan ngebahas. Hari ini sudah terjadi Pak ya, Pesta Demokrasi 5 tahun. Ini sekarang berbagai tempat melaksanakan namanya Pilkada serentak di Indonesia juga. Bahkan di Surabaya juga iya. Hari ini apakah Anda adalah bagian dari orang yang sudah menyalurkan aspirasi dan menggunakan hak suara Anda dengan datang ke TPS? Sudah atau belum? Banyak titik, ada yang dijentik karena sekarang titiknya beda, diteteskan jadi lebih sehat juga, ada mungkin yang dititikkan di punggung tangan, macam-macam. Dan kita akan menanyakan langsung kepada lembaga surveinya nih, jadi nggak cuma sekedar nebak-nebak atau mungkin kayak sekedar tahu dari beberapa lembaga atau media tapi belum jelas. Langsung sekarang kita akan ngobrol dengan lembaga survei dari Surabaya Survey Center. Bapak, selamat malam, apa kabar Pak? Selamat malam Mbak Oza. Oke, ini kita sudah bersama dengan Bapak Surokim Abdus Salam pemirsa. Jadi beliau ini setelah tadi sudah disampaikan, beliau adalah peneliti dari SSC Surabaya Survey Center, begitu Pak ya? Ya. Pak, ini hasil tadi juga sudah banyak media yang mengabarkan kalau pasangan atau nomor urut 1 ini unggul lebih banyak Pak ya. Jadi posisinya update-nya ini pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan juga Armuji memperoleh suara 57,34%. Sementara pasangan nomor urut 2 Mahfud Arifin dan juga Mujiaman ini memperoleh 42,66%. Ini sudah sesuai dengan ini atau ada update terbaru Pak dari SSC? Sudah Sesuai ya? Data final quick count-nya Surabaya Survey Center. Data finalnya. Untuk metode penghitungannya sendiri ini bagaimana yang digunakan oleh SSC Pak? Jadi kami mengambil sampel 240 TPS dari 5.184 TPS yang ada di Surabaya dengan margin error 2%, dengan tingkat kepercayaan 95%, terbagi secara proporsional di 31 kecamatan dan 154 kelurahan di Surabaya. Jadi secara metodologis insya Allah SSC sudah memiliki reputasi untuk menjalankan itu. Dan tadi pukul 5 lebih 11 menit kami menuntaskan perhitungan 100% jumlah sampel kami yang masuk sebanyak 240 TPS. 240 TPS itu menghasilkan 57% untuk paslon 01, 43% untuk paslon nomor 02 begitu Pak ya. Apakah dari sampel yang tadi Bapak sudah sebutkan itu sudah bisa dibilang kayak hasil yang bulat begitu Pak? Ya kan ada margin error ya tadi. Margin error itu kami 2%, jadi bisa jadi nanti dengan real count bisa up 2 atau down 2%. Jadi sebenarnya memang nanti semua hasil itu pada akhirnya adalah real count ya, versi KPU. Jadi yang dihitung secara manual berdasarkan KPU. Kalau quick count ini kan sampling. Tapi sekali lagi sampling ini telah diuji berkali-kali dari waktu ke waktu, dan secara metodologis memang sampling ini bisa menggambarkan secara keseluruhan jika dua prinsip itu selalu dipegang teguh, yakni prinsip probability dan prinsip proporsi. Dan hasilnya SSC seperti itu tadi. Nanti kita akan buktikan pada saat real count yang diselenggarakan oleh KPU nanti hasilnya seperti apa. Tentu masih ada lembaga-lembaga survei yang lain yang juga menyelenggarakan quick count yang sama, dan nanti bisa diperbandingkan, karena kalau quick count ini relatif lebih presisi karena datanya kan ngambil dari hasil yang sudah ada di TPS, ya kan? Jadi biasanya ya tidak akan berubah jauh, apalagi kalau menurut catatan kita ini kan selisihnya hampir 14-an ya. Jadi ya agak dalam kategori pilkada termasuk selisihnya relatif lebih tebal.
Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ya. sendiri tadi nyoblosnya di TPS daerah mana, Pak? Saya TPS 25, TPS Kelurahan 25 tuh- Jagir. Oh, di Jagir Iya. udah nyoblos ya tadi pagi. Kebetulan rumah saya daerah situ. Nah itu kalau misalnya pemirsa mungkin ada yang melewatkan saat ini, jadi tadi nggak datang ke TPS, mungkin ada berbagai macam kesibukan atau alasan. Sayang sekali rasanya Pak ya, kalau misalnya satu suara itu sangat berarti. Jadi jangan nganggep kalau alah cuman satu suara aja, kan ada yang lain yang mewakilkan. Untuk kira-kira yang kali ini apakah banyak yang mengikuti juga Pak untuk dari hasil? Mungkin Ya, dari quick count-nya bisa. alhamdulillah ya, tingkat partisipasi banyak sebenarnya yang mengkhawatirkan Iya. akan drop ya. Betul. Karena ada Pandemi konteks pandemi juga. Covid gitu. Terus kemudian juga hujan gitu. Betul. Ya, alhamdulillah tadi kita bisa menangkap secara apa ya, istilah sekilas gitu, angkanya cukup bagus 50,7. Jadi menurut saya itu sudah prestasi ya, tingkat partisipasi yang luar biasa, karena dalam situasi normal pun angkanya tidak jauh beda dari itu. Iya, Biasanya 50 sampai 60% dan sekarang tidak drop sampai dikhawatirkan banyak orang menuju 30%. Itu yang sebenarnya kami syukuri ya, bahwa partisipasi politik masyarakat Surabaya dalam situasi sulit seperti ini masih lumayan ya, masih menggembirakan, dan itu betul-betul memberi harapan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk menjadikan pemilu ini sebagai sebuah apa ya, hak fundamental Betul. memilih. Nah itu, jadi itu juga selama ini kan mungkin yang dikhawatirkan adalah memang adanya pandemi, sudah banyak wanti-wanti juga, nanti takutnya jangan-jangan ada klaster pandemi segala macam. Apalagi sudah lama nggak ketemu satu tangga ya Pak, kadang ketemu sekali, ceritanya banyak. Malah justru yang mengkhawatirkan karena ngobrol-ngobrol sebelum nyoblos ini kali ya, yang bisa menjadikan hal yang mengkhawatirkan. Tapi ternyata ini dari data quick count itu yang nyoblos juga banyak, nggak yang drop-drop cukup. banget dari masa-masa sebelum pandemi seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah pemuda atau anak muda dan kaum milenial ini juga ikut aktif untuk memberikan suaranya pada pilkada kali ini? Atau mungkin lebih banyak yang nyoblos itu adalah emang usia-usia yang sudah senior begitu ya? Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan Bapak Surokim. Jadi pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di Update Faktual. Kami akan segera kembali usai jeda. Terkadang hidup tak selalu sesuai dengan rencana. Di saat itulah kita benar-benar diuji. Dan kita harus selalu bersabar. Pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi. Kesabaran hadir saat kita paham arti bersyukur. Bersyukur bahwa kita tidak pernah sendiri. Selalu ada orang yang memudahkan langkah kita. Kesabaran adalah hal terindah yang bisa kita bagi. Dan rasa syukur menjadikannya sempurna. Begitu mudahnya berbagi bersama Bank Bukopin. Jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik, lebih peka, dan peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda. Anda bisa berbagi aspirasi dan informasi di sekitar Anda untuk kami kabarkan secara langsung dalam program Laporin Aja. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Menyuguhkan informasi seputar pertandingan sepak bola. Memberitakan update terbaru seputaran lapangan hijau, bursa transfer, perpindahan pelatih, hingga kejadian-kejadian luar biasa di dunia sepak bola. Saksikan Breaking Bola setiap hari hanya di SBO TV. Jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik, lebih peka, dan peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda. Anda bisa berbagi aspirasi dan informasi di sekitar Anda untuk kami kabarkan secara langsung dalam program Laporin Aja. Sebelumnya saya juga melakukan survei kecil-kecilan di media sosial saya pribadi. Jadi kayak nanyain sama teman-teman di media sosial gitu ya. Apakah hari ini mereka termasuk dari golongan yang pergi ke TPS untuk nyoblos atau golongan yang golput? Bedanya tipis banget ternyata Pak. Jadi memang kalau teman-teman di media sosial saya adalah memang usia-usia yang masih produktif seperti itu ya. Tapi kalau dari data hasil quick count sendiri bisa terlihat nggak nih Pak? Ini milenial apakah banyak yang ikut aktif, ikut nyoblos atau malah banyak kan emang usia-usia yang senior itu? Kalau di quick count memang tidak terlihat. Quick count itu hanya merekap hasil TPS kan. Jadi mungkin representasi wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur, Utara, Selatan, Pusat gitu aja, atau mungkin per kecamatan gitu. Tapi kalau di breakdown ke pemilih ya, itu mungkin kita bisa mengacu pada surveinya SCC sebelumnya. Nggak pernah survei yang terakhir pada tanggal 19 sampai 24 November ya, 2020, dan memang waktu itu terlihat bahwa potensi golput alhamdulillah ya tidak sedramatik yang kita bayangkan. Jadi angkanya memang hampir sama, kisaran 10 sampai 15%, tepatnya ada di 12%. Dan kayaknya dugaan kami nanti kita hasil real count dari KPU seperti apa, ya mungkin 12% itu juga yang menjadi angka golput. Kalau angkanya seperti itu berarti tidak jauh berbeda dengan situasi normal. Karena pada saat pemilu normal, bukan pandemi COVID, angkanya juga segitu. Jadi ini tentu kabar yang menggembirakan menurut saya ya, bahwa masih ada 12% orang yang kemudian memilih menjadi golput, ya saya kira itu wajar di mana-mana, bahkan di berbagai negara maju malah jauh lebih besar dari itu. Jadi minimal kita bisa mempertahankan bahwa partisipasi dan orang yang tidak ikut berpartisipasi bisa tertahan di angka sebagaimana dulu kita pemilu di situasi normal, itu menurut saya sudah luar biasa. Oke, berarti mungkin bisa dan saya menduga memang tidak semua anak-anak milenial, khususnya yang usia 17 sampai 20, itu kan ada 7% ya. 21 sampai 30 ada 20%. Jadi 27% itu menurut saya tidak semuanya terakumulasi di angka 12% itu. Berarti banyak anak-anak milenial yang juga sudah peduli dengan politik. Jadi itu sesuatu yang mungkin patut disyukuri juga. Oke, karena memang kondisinya kurang lebih ini di saat di luar pandemi itu juga partisipannya kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira bisa diambil kesimpulan ya. Kalau milenial ini juga kali ini itu banyak yang ikut aktif. Jadi yang golput-golput ini kemungkinan
kecil gitu ya maksudnya. Ya sama nggak yang lah, sama banyak. dengan situasi normal yang lalu. Jadi tidak drop ya, tidak drop jauh. Oke, Pak, ini kan hasil dari SSC sendiri ini sudah menjelaskan kalau ada beda 14% Ya. antara paslon 01 dan juga 02. Dan ini apakah sudah bisa dikatakan kalau paslon 01 ini berarti pasti menang, Pak? Sambil menunggu ntar Ya. hasilnya KPU di tanggal kurang lebih mungkin tanggal 13 gitu, Pak ya. Kita tetap harus menghormati bahwa hasil akhir itu nanti yang punya ranah dan wewenang untuk itu adalah KPU melalui penghitungan real count ya. Real count. Jadi kalau quick count ini kan sampling. Yes. Tapi sekali lagi ini ilmu pengetahuan yang sudah diuji coba berkali-kali. Toh dengan ada di situ juga sudah dikatakan oleh lembaga survei ada margin error juga. Jadi pasti ada errornya dan lembaga survei sudah menyebut di situ errornya berapa. Dan sebagai sebuah ilmu pengetahuan ini sudah berkali-kali sejak kita mengenal pemilu pasca reformasi, lembaga-lembaga survei sudah berpartisipasi untuk meramaikan pilkada ini. Dan sekali lagi quick count tentu sangat bermanfaat, memenuhi rasa ingin tahu publik, untuk mengontrol hasil, gitu, dan lain-lain yang biasanya terjadi di negara berkembang, tentu manfaatnya banyak, ya, untuk membuktikan apakah kemudian ilmu pengetahuan ini valid atau tidak. Kita semua sudah berkali-kali punya pengalaman tentang quick count ini, baik di pilpres maupun di pemilu legislatif. Dan saya percaya ke depan masyarakat akan kian aware, akan kian penasaran kenapa kok kemudian sampling itu bisa merepresentasikan populasi. Nah, hal seperti itu nanti akan sedikit demi sedikit difahamkan oleh teman-teman di lembaga survei kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat juga pelan-pelan akan memiliki pengetahuan, akan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan kenapa kemudian sampling itu bisa merepresentasikan populasi. Intinya sama seperti analogi orang sakit itu. Jadi kalau kita sakit, diambil darahnya itu tidak semua darah kita yang diambil kan ya, cuman diambil aja. sebagian saja, dan sebagian itu bisa menggambarkan kira-kira penyakitnya apa. Atau kalau kita ngicipi sop itu satu panci gitu kan, tidak semua kita rasakan satu panci, cukup dengan satu sendok gini aja kita bisa tahu itukah asin, manis atau kurang apa. Itulah sampling. Jadi ini juga yang dipelajari di perguruan tinggi ya. Kebetulan kami semua ini kan juga para pengajar di perguruan tinggi. Jadi insya Allah pelan-pelan kita akan juga mentransform pengetahuan itu pada masyarakat, supaya juga masyarakat tahu seperti apa sih detailnya orang kemudian melakukan survei, orang melakukan quick count, supaya kemudian betul-betul metodologi yang dilakukan itu betul-betul valid sebagaimana patuh pada kepatuhan metodologi tadi. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara umum gitu Pak, metode yang dilakukan untuk cara menghitung cepat ini biasanya dan gimana? Apakah dari data tiap PTS yang sudah beberapa itu diambil? Jadi pertama tentu harus menghitung sampling. Oke. Nah, menghitung sampling itu sangat tergantung pertama dari margin errornya. Mau mengambil margin error berapa? Karena ini data yang sudah pasti diambil dari TPS, biasanya memang quick count itu 2% paling besar. Lebih kecil dari itu lebih bagus, ya kan? Baru kemudian nanti dari margin error itu kita memiliki level confidence berapa? Kita punya keyakinan untuk tingkat kepercayaannya berapa? 95% kah, 90% kah, atau 99%? Biasanya orang moderat mengambil 95%. Terus populasi dari jumlah TPS tadi berapa? Kalau di Surabaya kan ada 5.184 TPS. Nah, dari situ kemudian nanti ketemu samplingnya tadi. Nah, karena SSC kali ini mengambil tingkat kepercayaan 95, margin error 2%, dan akhirnya ketemu jumlah TPS sebanyak 240.
Nah sekarang bagaimana caranya 240 ini bisa memproporsi ya Yang seluruh 5.000 tadi ya. kecamatan di Surabaya yang ada 31 tadi, terus 154 kecamatan tadi, tentu ada proporsinya supaya samplingnya ini lebih representatif. Yang penting intinya ada pada dua hal. Yang penting prinsip probability dipegang teguh, yang penting prinsip proporsionalitas dipegang teguh. Insya Allah, percayalah ini sudah diuji berkali-kali. Nah, kalau kemudian dua hal itu dilanggar, ya biasanya tidak valid. Jadi daerah yang punya TPS banyak, ya dia juga akan punya sampel lebih banyak. Daerah yang punya TPS lebih sedikit juga nanti itu yang namanya proporsi. Tapi semua prinsipnya akan tetap di probability, akan di random. Karena random itulah yang membuat kemudian semua memiliki peluang yang sama. Kendati 240, dia bisa menggambarkan 5.184. Itu dia, makanya karena emang Surabaya Survey Center ini nggak main-main, sudah berpengalaman berarti ya ini bisa itu sudah membantu, 12 tahun. Iya, udah gitu ya kan. Baiklah pemirsa, ini kayaknya semakin seru pembicaraannya, tapi masih juga ada sesi untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Surokim. Kami akan segera kembali oleh saya jeda. Belanja online, klik sesukamu di cuacuwi.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuwi dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Menyuguhkan informasi seputar pertandingan sepak bola. Memberitakan update terbaru seputaran lapangan hijau, bursa transfer, perpindahan pelatih, hingga kejadian-kejadian luar biasa di dunia sepak bola. Saksikan Breaking Bola setiap hari hanya SBO TV. Pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Surokim. Beliau ini adalah bagian dari peneliti Surabaya Survey Center. Yang bisa dibilang SSC ini adalah salah satu lembaga yang tercepat 100% ya Pak ya. Tadi itu bahkan jam 5 udah nyampe. Dan kita satu-satunya lembaga survei lokal yang berpartisipasi dalam pemilu kada Surabaya. Selebihnya semuanya Jakarta. Bangga sekali. Oke Pak, ini sebagai lembaga survei resmi, gimana pandangan Bapak Surokim sendiri ini mengenai Pilkada Surabaya tahun ini Pak? Apakah mungkin ada temuan di lapangan yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Ya tentu pertama-tama kita semua harus bersyukur bahwa Pilkada ini berjalan dengan baik dan damai, itu yang paling penting. Jadi memang demokrasi itu rohnya ada di kompetisi, tetapi kompetisi pada akhirnya ada akhirnya, karena tidak mungkin semua akan ada pasti. Kalau dalam kontestasi itu ya ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Dan itu biasa terjadi dalam sebuah kompetisi. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang baik, dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, insya Allah akan menghasilkan proses yang juga terhormat. Karena kekuasaan itu kan sebenarnya juga istilahnya titipan. Ya. Jadi kalau bisa dirasakan di hati sanubari pemilih Surabaya,
Karena menurut saya yang jadi itu malah harus menanggung beban aspirasi yang lebih banyak. Betul. Gitu. Jadi harus kita ingatkan terus siapapun nanti yang jadi, yang ditetapkan oleh KPU, bahwa ini amanah 3 juta sekian penduduk warga Surabaya, 2.100.000 voter pemilih Surabaya yang dititipkan untuk 4 tahun mendatang. Dan menurut saya itu betul-betul harus dijaga amanahnya, karena kali ini itu pemilu yang betul-betul pemilu yang khusus menurut saya. Ini adalah pengalaman pertama kalinya kita berpemilu di masa pandemi. Dan ini insya Allah akan dicatat di dalam sejarah. Dan kalau kemudian masyarakat Surabaya kian dewasa bisa melalui proses ini dengan damai, dengan terhormat, saya kira politik Surabaya akan kian bagus dan bangunan politik ini akan kian kukuh, karena masyarakat kian sadar betapa pentingnya menempuh jalan baik untuk meraih kekuasaan yang baik. Betul, setuju. Jadi nggak perlu anarkis, atau mungkin ketika mengetahui hasil akhirnya, jadi ada rasa-rasa memanas lagi Pak ya. Ini quick count. Ini bukan hasil resmi. Hasil resmi masih harus menunggu KPU. Perhitungan real count KPU. Ini hanya sekedar deteksi dini saja. Dan deteksi dini ini fungsinya juga cukup banyak untuk mengontrol proses-proses di dalam demokrasi elektoral kita. Ya, walaupun memang kebanyakan dengan hasil quick count ini jadi kayak semacam menggiring opini rakyat juga, opini publik juga ya Pak ya. Tapi pastinya harus lebih sabar lagi. Sebenarnya untuk memenuhi rasa penasaran publik, karena ada ilmu pengetahuan yang bisa dipakai untuk memenuhi keinginan rasa tahu itu. Ya, karena kalau dulu tidak ada yang mengontrol, ini jadi ruang gelap ini. Ruang gelap sampai perhitungan KPU selesai. Kalau tidak ada quick count, tidak ada orang yang bisa mengontrol hasil itu. Jadi manfaatnya quick count juga harus dihormati, karena dia mengisi ruang kosong ini supaya kemudian dia juga bisa menjadi semacam indikator atau semacam pengontrol hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Dan ini bisa dibuktikan secara valid melalui mekanisme metodologi ilmu pengetahuan. Oke, berarti kalau terakhir nih Pak, mungkin menurut Bapak bagaimana pandangan untuk iklim politik di Surabaya, terutama setelah nanti kalau hasilnya sudah diketahui dan siapa yang memenangkan untuk pasangan calon 1 atau 02, kira-kira akan seperti apa Pak? Mungkin Bapak ada pandangan gitu. Ya, menurut saya proses demokrasi yang intinya itu adalah kompetisi, nomor 2 adalah damai. Jadi kompetisi yang melahirkan kedamaian, itu yang menjadi inti sebenarnya dari esensi demokrasi kita. Jadi jangan sampai kita berkompetisi lalu kemudian terpolarisasi terus-menerus, konfliknya terus-menerus. Tidak. Di sana ada yang namanya peace, ada yang namanya damai. Dan damai itu roh dari kompetisi. Nah, kalau masyarakat Surabaya bisa memberi contoh kompetisi yang kemudian damai, maka masyarakat Surabaya akan jadi role model. Setuju. Iya, akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kenapa? Karena Jakarta itu sampai sekarang yang namanya pilgub, polarisasinya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Dan saya percaya Surabaya rasa-rasanya tidak seperti itu. Betul, sebagai kota terbesar nomor 2 di Indonesia, kita juga harus jadi role model. Kita tunjukkan, kita hormati hasil demokrasi apapun itu hasilnya ya. Mau tadi waktu nyoblos itu mau 01 atau 02, seperti kita secara nggak sengaja nih Pak ya, ini bajunya merah putih padahal bukannya maksud kita adalah tim sukses dari yang bersangkutan gitu ya Pak ya, secara tidak sengaja. Tapi semoga nanti hasilnya sekarang dari hasil quick count dari SSC sudah diketahui juga, tapi kita akan tunggu juga, kita hormati hasil resmi, pengumuman resmi dari KPU nanti kurang lebih tanggal 13 mungkin Pak ya. Ya, itu ketika emang sudah sah, mari kita hormati hasil demokrasi, karena pastinya ini suara yang lebih banyak itu juga suara yang
sah ya Pak ya Dan dari rakyat Surabaya. Saya pikir juga. kemenangan ada di masyarakat Kota Surabaya ya. Setuju, dan kita doakan saja semoga Surabaya jadi lebih baik juga. Surabaya lebih menjadi tempat yang menyenangkan dan kecuali menyenangkan tapi lebih maju lagi dalam segala aspek dan juga bidang ya. Kurang lebih begitu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bapak Surakim? Ya, terima kasih sekali lagi kami atas nama Lembaga Survei Surabaya Survei Center Ya. tentu merasa terhormat bisa terlibat di dalam proses kompetisi elektoral kali ini. Tapi sekali lagi hasil akhir akan ditentukan oleh KPU melalui perhitungan realcon. Yes, Mari kita sabar menunggu sampai realcon itu selesai dan siapapun kemudian yang ditetapkan oleh KPU, mari kita hormati dengan memberi respek baik yang menang maupun yang kalah. Oke, siap. Terima kasih banyak juga Bapak Sama-sama. Surakim sudah hadir, sudah memberikan informasi kepada kami juga di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Titip salam untuk rekan-rekan yang ada di Siap. Surabaya Survey Center. Iya. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya ya. Terima kasih. Benar-benar berusaha untuk mencari tahu secara cepat ini kira-kira hasilnya seperti apa. Iya. Dan sekali lagi semoga sehat selalu juga Pak ya. Terima kasih. Oke, Selamat baiklah malam. pemirsa, itu sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan tim peneliti dari SSC Surabaya Survey Center. Tapi Oya masih akan menemani pemirsa, akan bagikan informasi juga di update faktual. Jadi jangan kemana-mana, akan segera kembali lagi.